Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-435 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Heri Stiono sebagai Kertajaya, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, A.P. Burhan sebagai Rangga Lampitan, dibantu oleh Suryadin dan Endang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Maka demikianlah, hari itu telah berlangsung sebuah peristiwa yang sangat penting dan kemudian segera menjadi buah bibir. Siapapun membicarakannya, siapapun memperbincangkannya. Pergantian pimpinan Kediri dari Kertajaya ke Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sepatara Sang Amurwa Bumi, dan pergantian nama negara dari Kediri menjadi Singasari dan berkedudukan di Tumapel menjadi pembicaraan yang hangat. Mengapa kau gelisah, Kiai? Dari tadi aku lihat kau mondar-mandir ke sana kemari.
Apa yang membuatmu gelisah seperti itu? Pikiranku benar-benar tersita oleh peristiwa yang tengah terjadi, Nyai. Aku merasa kasihan kepada Baginda. Bagaimana tidak? Sore tadi aku melihat rombongan Baginda bersama segenap keluarganya pergi meninggalkan Kediri, Masangrah di Kemandungan. Kasihan sekali, tidak tega rasanya. Ya, kalau tidak tega, lalu apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau perbuat untuk menolong Baginda? Bisamu itu hanya sampai pada kasihan saja, Kiai. Tidak lebih dari itu, hanya kasihan. Iya, aku tahu itu, Nyai. Bisaku memang hanya merasa kasihan, tetapi apa kasihan itu dilarang? Sekarang bayangkan, toh, Nyai. Baginda itu semula adalah seorang raja. Tiba-tiba sekarang melorot jabatannya, kehilangan kekuasaannya, dan hanya menjadi orang biasa. Kasihan sekali, sungguh sangat kasihan, Nyai. Apa benar kau melihat sendiri Baginda dan keluarganya jengkar dari istana? Mbok pijen ora sungguh. Aku benar-benar melihat Gusti Prabu Baginda Kertajaya jengkar meninggalkan istana dengan mata dan kepalaku sendiri, Nyai. Bahkan tadi aku melihat banyak kawula yang menangis melihat rajanya pergi. Dan kau juga ikut menangis? Sebenarnya aku tidak ingin menangis. Akan tetapi aku benar-benar merasa sangat terharu dan kasihan. Wajah Baginda sangat kuyu dan pucat. Apalagi wajah Permaisuri dan Sekar Kedaton mesake. Itulah moba mosik ing jagat, Kiai. Ada saatnya orang berada di atas. Ada saatnya di saat lain berada di bawah. Ya, apa yang terjadi ini semoga saja menjadi pelajaran bagi siapapun. Semoga raja yang baru ini benar-benar raja yang adil, raja yang mendahulukan kepentingan rakyatnya, bukan raja yang memanjakan dirinya sendiri. Siapa nama raja yang baru itu, Kiai? Nama yang sebenarnya adalah Ken Arok. Akan tetapi, ia menggunakan sebuah gelar, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Lalu, apakah kira-kira artinya nama itu, Kiai? Ini kalau tidak keliru loh ya. Sri Rajasa itu artinya sama dengan raja, Sri Raja. Batara itu adalah sebutan untuk para dewa. Misalnya Batara Guru, Batara Narada, Batara Kaneka Putra, lalu Sang Amurwa. Amurwa itu wewenang. Amurwa Bumi berarti wewenang mengatur bumi. Nah, kira-kira saja seperti itu, Nyai. Wah, mengerikan sekali ya, Kiai. Apanya yang mengerikan? Yaitu, namanya itu. Lalu pengganti nama Kediri tadi apa? Singasari. Demikianlah seiring waktu yang terus merayap menghantarkan Kediri menuju ke tengah malam. Setelah siang harinya penat oleh berbagai peristiwa penting, seolah lekat di dalam kenangan kaula yang tinggal di kota raja. Pada saat Kertajaya beserta segenap keluarganya jengkar meninggalkan istana untuk masanggrah di sebuah tempat yang telah disediakan oleh Ken Arok bernama Pesanggrahan Kamandungan. Pada saat itulah Ken Arok yang baru saja memimpin pertemuan di pendopo istana menemui Ken Umang di sebuah bilik yang semula adalah bilik Baginda. Nampaknya banyak sekali hal yang dibicarakan Kakang Ken Arok. Umang, aku sekarang adalah seorang raja. Aku telah menggantikan kekuasaan Baginda Kertajaya menjadi raja di Singasari. Aku seorang raja. Sadarkah kau akan hal itu, Ken Umang? Tentu Kakang Ken Arok. Semula aku merasa hal ini adalah sebuah mimpi. Akan tetapi aku sadar bahwa Kakang Ken Arok
adalah benar-benar seorang raja, bukan sekedar mimpi. Dan bagaimanakah sikapmu yang seharusnya terhadap seorang raja? Apakah maksud kakak? Bagaimanakah seharusnya kau memanggilku? Ampun tuanku, hamba mengaturkan sembah. Dengan takjim, Ken Umang duduk di lantai beralaskan babu. Dan dengan takjim pula, Ken Umang menyembah. Ken Umang sadar sepenuhnya bahwa lelaki yang berada di hadapannya itu bukan sekedar Ken Arok, tetapi seorang raja yang memegang panguwasa pangembating keprabon di Kediri yang sekarang telah berubah namanya menjadi Singasari. Ken Arok mengangguk-angguk senang. Aku senang dengan sikapmu, Ken Umang. Aku senang karena kau langsung bisa menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Tidak demikian dengan di Pendopo Pasewakan tadi. Kenapa dengan di Pendopo, tuanku? Senopati Diposari, Senopati Rudrobondo harus diajari bagaimana sikap yang seharusnya ketika berhadapan dengan seorang raja. Kelihatan sekali mereka mengalami kesulitan menempatkan diri. Mereka mengira derajatnya seolah masih sama tinggi dengan Ken Arok. Mereka lupa bahwa Ken Arok sekarang adalah Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Mereka lupa akan hal itu, Ken Umang. Tuanku sekarang telah menjadi seorang raja. Bahkan Kertajaya sekalipun harus menyembah jika berhadapan dengan tuanku. Karena Kertajaya bukan lagi seorang raja. Kau benar, Ken Umang. Siapapun memang harus menyembah kepadaku. Mencium kakiku. Ken Umang sekali lagi menyembah kepada Ken Arok dan kemudian beringsut mendekati Baginda Sri Rajasa, Raja baru Singasari itu, dan kemudian menempelkan tangan yang menyembah itu ke kakinya. Ken Arok tersenyum lebar. Diangkatnya pundak Ken Umang untuk berdiri. Meski aku seorang raja, aku juga tetap manusia, Umang. Aku membutuhkan kehangatan. Dengan mesra, Ken Arok membusai rambut Ken Umang yang memanjang hingga ke pinggang. Dan dengan lembut Ken Arok memeluknya dan kemudian menuntunnya menuju ke pemparingan yang bertilam sutra. Pemparingan mana? Di tempat itu Ken Umang pernah pula melayani Kertajaya ketika masih menjalankan tugas mata-mata. Bagai dalam gemuruh ombak laut selatan, terlupakan Ken Dedes, perempuan yang telah membuatnya tergila-gila, bahkan harus membunuh Tunggul Amatung untuk mendapatkannya. Tuanku. Ada apa, Ken Umang? Sungguh, tuanku, hamba benar-benar merasa bahagia dengan semuanya ini. Hamba merasa seolah tengah berada di hamparan masa depan yang kilang gemilang. Selalu saja hamba bertanya, mimpikah ini? Sering pula hamba meyakinkan diri hamba sendiri dengan mencubit tangan hamba, agar jika semua ini sekedar mimpi, hamba akan terbangun. Ternyata terasa sakit, hamba tidak bermimpi, tetapi benar-benar berada di dalam kenyataan. Hamba akan mendampingi tuanku, mendampingi seorang raja dari Singosari yang besar. Tuanku, yakinkanlah hamba, benar-benarkah semuanya ini? Benarkah tuanku akan mengambil hamba sebagai permaisuri? Hamba cemas. Apa yang kau cemaskan, Ken Umang? Hamba cemas, kesenangan ini hanya sekejap, tuanku. Hamba cemas tuanku Baginda akan menyingkirkan hamba setelah merasa bosan dengan hamba. Apalagi jika mengingat siapakah hamba ini, bagaimana masa lalu hamba, dan banyak sekali gadis-gadis lain yang cantik melebihi kecantikan Ken Umang. Bagaimana tuanku? Aku menyenangimu, Ken Umang. Percayalah, soal senang adalah soal hati, bukan soal cantik dan yang lain-lain. Kau akan mendampingiku. Terima kasih, tuanku. Hamba berharap apa yang tuanku katakan berbobot, sebagaimana layaknya sabda Pandita Ratu. Ucapan seorang raja yang tidak akan berubah-ubah. Hamba menyicil rasa senang, tuanku. Rasanya menyenangkan sekali membayangkan betapa hamba akan memberikan keturunan bagi tuanku. Dan keturunan hamba itu kelak di kemudian hari, manakala tuanku telah tua, akan menggantikan kedudukan tuanku menjadi seorang raja yang besar di Singosari. Mengapa, tuanku? Adakah sebuah ganjalan yang mengendap di dalam hati tuanku? Siapkan hatimu, Ken Umang. Aku akan mengatakan sesuatu. Sebuah kenyataan yang mungkin membuatmu kecewa. Dan meski kau benar-benar kecewa, kau tidak berhak menggugat karena apa yang aku ceritakan ini terjadi sebelum aku mengenalmu. Kau telah siap untuk mendengarkan, Ken Umang. Oh, nampaknya hamba akan merasa kecewa, tuanku.
Aku telah mempunyai seorang istri namanya Kendedes. Dan ia telah memberiku pula seorang anak lelaki yang aku angkat menjadi Pangeran Pati, namanya Anusapati. Istriku itulah yang telah menjadi pancatan untuk berhasilnya apa yang aku raih ini. Aku harus merayap mulai dari seorang perampok, menjadi prajurit di Tumapel, merebut istri aku Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya, dan kemudian memanjat semakin tinggi menjadi Raja Singasari sekarang ini. Lalu bagaimana dengan hamba, tuanku? Bagaimana dengan hamba? Jangan cemas, Ken Umang. Meski aku telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, tidak tertutup kemungkinan bagiku untuk mengambilmu pula sebagai istriku. Dengan bentuk bagaimanakah tuanku akan mengambil hamba? Apakah tuanku hanya akan menganggap hamba sebagai kelangenan, sebagai tempat tuanku menumpahkan rindu, hanya manakala tuanku ingat dan membutuhkan? Tidak, Ken Umang. Aku akan memperlakukanmu sama tinggi dengan Ken Dedes. Dudukmu tidak lebih rendah. Ampun, tuanku. Tetapi hamba merasa... Apa yang kau rasakan? Istri tuanku telah mempunyai seorang putra dan... Umang, jangan kau serakah. Jangan nodai rasa senangku kepadamu dengan sifat seperti itu. Kalau kau serakah, mungkin akan tumbuh perasaan lain di dalam hatiku yang tentu akan mekar dan mekar berkembang. Pada dasarnya aku tidak senang dengan sifat orang yang serakah, Umang. Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun. Ken Umang segera menghapus kesan yang sempat muncul di permukaan wajahnya. Dan dengan lembut bekas kelangenan Kertajaya yang pernah menjadi pelacur itu memijiti punggung Ken Arok. Ken Arok segera menelungkupkan tubuhnya. Ken Umang segera tangkap bahwa Ken Arok menghendaki dipijit sekujur tubuhnya. Di dalam benaknya tetap saja hati Ken Umang kecewa. Oh, sayang sekali. Ternyata Baginda Sri Rajasa telah memiliki seorang istri. Bahkan seorang putra. Umang, apakah kau merasa puas hanya dengan bisa menjadi istri kedua raja? Kau cukup puas dengan kedudukanmu itu? Tidak, aku tidak boleh mengalah. Perjalanan masih panjang. Segala peluang dan kemungkinan akan bisa terjadi. Sekarang pun aku masih belum menjadi istri raja. Yang kudapat baru janji. Dan bisa jadi janji itu tidak menjadi kenyataan. Yang harus aku lakukan adalah bagaimana caranya Baginda benar-benar tergila-gila padaku. Aku harus pintar-pintar melayaninya. Aku tidak boleh kalah dalam melayani Baginda dibanding istrinya yang pertama itu. Dan sedikit demi sedikit aku akan menanamkan pengaruhku kepada Baginda. Kelak anakku lah garis keturunan Ken Umang yang harus menempati kedudukan tertinggi di Singosari. Hari terus berlalu. Waktu yang ada dipergunakan oleh Ken Arok untuk merombak dan membenahi segala sesuatu yang dirasanya tidak benar di Kediri. Dan dalam waktu yang merayap hingga hari ke-7 setelah peperangan berakhir, Ken Umang telah mendapatkan gambaran cukup banyak tentang Ken Dedes, latar belakangnya, serta anak siapa sebenarnya Pangeran Pati itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.